Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Rahman. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri dan teman saya Yusuf Kriswadi Tambah. Adapun materi yang akan kita presentasikan adalah tentang hak kekayaan intelektual dan hukum perjanjian. Oke, selanjutnya akan kita ulas pada berikut. Adapun tokoh yang kita ambil adalah tentang William Tanuwijaya. William Tanuwijaya adalah pengusaha muda yang sukses di bidang startup, merupakan pengusaha yang mendirikan Tokopedia yang hingga kini berkembang pesat di media digital. Pemuda satu ini mendirikan Tokopedia pada tahun 2007 yang berhasil menyandang startup unicorn Indonesia. Namun kurangnya suntikan dana untuk usaha yang dikembangkan oleh William Tanuwijaya nadi terhenti. Pada tahun 2009, Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya mendapatkan bantuan untuk membangun dan mengembangkan Tokopedia kembali. Berkat suntikan dana tersebut, Tokopedia kini menjadi marketplace yang paling besar di Indonesia. Nilai evaluasi yang didapatkan William Tanuwijaya ialah mencapai nominal US 7 miliar. Adapun biodata tokoh ialah William Tanuwijaya ini lahir di Pematang Siantar 11 November pada tahun 1981, yang merupakan seorang pengusaha Indonesia yang juga merupakan pendiri Tokopedia, sebuah situs web perdagangan elektronik yang memungkinkan penggunanya untuk membeli barang secara daring. Lahir dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, William yang kala itu baru lulus SMA merantau ke Jakarta untuk mengenyam pendidikan pada tahun kedua perkuliahan. Ayah William jatuh sakit sehingga mengharuskan William untuk mencari pekerjaan sampingan agar tetap dapat berkuliah di Jakarta. Keadaan yang mendesak ini lantas memunculkan kecintaan William pada dunia internet. Pekerjaan sampingannya sebagai seorang penjaga warnet ternyata mengantarkan William meluncurkan Tokopedia pada tahun 2009. Tentunya setelah melalui berbagai perjuangan yang tidak mudah. Berikut foto William Tanuwijaya. Itu tadi kita menjelaskan tentang biodata tokoh yang kita ambil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang akan kita jelaskan. Yang pertama itu adalah pengertian haki. Secara sederhana, kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa, dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Sebagai contoh nih, kekayaan alam berupa tanah atau tumbuhan yang ada di dalam merupakan ciptaan dari Sang Pencipta. Meskipun tanah dan tumbuhan dapat dimiliki oleh manusia, tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya intelektual manusia. Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran, dan daya cipta, rasa, serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuh kembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang kita kenal sebagai sistem hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini biasa disebut dengan haki, adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Hak kekayaan intelektual di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1844. Latar belakang haki selanjutnya adalah ketika itu Indonesia masih di bawah penguasaan pemerintah kolonial Belanda
yang artinya hukum yang mengaturnya pun berasal dari hukum yang berlaku di Belanda. Pada tahun 1910 mulai berlaku Undang-Undang Paten di Indonesia. Pada masa itu masih Hindia Belanda, yang kemudian diikuti Undang-Undang Merek yang disebut Industrial Eigendom dan Undang-Undang Hak Cipta atau Arbeidswet pada tahun 1912. Pada tahun 1888, Indonesia resmi pertama kali menjadi anggota Paris Convention, Madrid Convention pada tahun 1983 hingga 1936, dan Berne Convention pada tahun 1914. Kemudian pada masa kemerdekaan, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan undang-undangan yang berlaku pada masa pendudukan Belanda tetap berlaku, khusus untuk Undang-Undang Paten, walau permohonannya sudah dapat dilakukan sendiri di Indonesia, namun pemeriksaan harus tetap dilakukan di Belanda. Setelah kemerdekaan, barulah pada tahun 1961 Indonesia memiliki undang-undang merek sendiri, menggantikan undang-undang produk Belanda. Diikuti Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, Undang-Undang Paten tahun 1989, yang masing-masing sudah diperbarui untuk menyelaraskan dengan pemberlakuan perjanjian TRIPS. Kemudian pada akhir 2000 berlaku pula Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang baru efektif pada tahun 2004. Nah, selanjutnya adalah prinsip dasar diseminasi. Diseminasi adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan pada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi juga biasa disebut sebagai proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola, sehingga terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat tentang inovasi tersebut. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan diseminasi merupakan penyebaran inovasi yang disusun dan disebarkan dengan metode perencanaan yang matang serta pandangan jauh ke depan, baik melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melakukan inovasi. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis perlindungan HTI dan undang-undangnya. Yang pertama itu ada hak cipta dan hak-hak terkait. Pengertian hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Contohnya adalah buku, perubahan lagu, lukisan, dan lain sebagainya. Prinsip deklaratif pada hak ini bermakna bahwa ia tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, hak merek dan indikasi geografis. Perlindungan hukum terhadap merek didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Adapun yang dimaksud ialah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, yaitu berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, dan susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, atau kombinasi dari 2 unsur atau lebih, di mana unsur tersebut membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan faktor manusia atau kombinasi dari keduanya, sehingga memberikan karakteristik tertentu dari barang atau produk yang dihasilkan. Contoh indikasi geografis yang telah didapatkan dan dilindungi antara lain adalah Nabil Ukir, Jepara, kopi Arabica, dan tembakau Mole Sumedang.
Terus selanjutnya yang ketiga adalah hak paten. Nah, hak paten ini bidang HKI yang diatur paling terperinci di antara bidang HKI lainnya, baik oleh TRIPS Agreement maupun perundang-undangan nasional. Jenis HKI ini berkaitan dengan penemuan bidang teknologi. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mendefinisikan hak paten sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensi di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang keempat, rahasia dagang. Rahasia dagang adalah padanan dari istilah undisclosed information yang disebutkan dalam TRIPS. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap rahasia dagang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Adapun pengertian rahasia dagang ialah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha. Seperti halnya hak cipta dan hak-hak terkait rahasia tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan. Yang kelima, perlindungan varietas tanaman atau PVT. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman (UU PVT) adalah dasar perlindungan hukum terhadap HKI jenis ini. Adapun yang dimaksud sebagai varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari satu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik. Genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. 6. Desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST). TRIPS mengatur tentang perlindungan DTLST dengan mengacu pada Treaty on Intellectual Property Rights in Respect of Intellectual Circuit. Sementara di Indonesia, perlindungan diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu tersebut adalah istilah yang digunakan oleh undang-undang, di mana tata letak bermakna kreasi berupa rancangan peletakan hingga dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk pembuatan sirkuit terpadu. Sedangkan sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sirkuit terpadu juga sering disebut chip. 7. Desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi, serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Perlindungan HKI jenis ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Baik, nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya pada materinya akan disampaikan oleh teman saya Yusuf Kriswayutamba. Pada Yusuf Kriswayutamba, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang teman-teman. Baiklah, saya Yusuf Kriswayutamba dari kelompok 3 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang pengalihan kekayaan intelektual. Berdasarkan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, kepemilikan hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian. Pengalihan hak cipta ini lazim disebut dengan transfer, yakni pengalihan hak cipta kepada orang lain, di mana
sang pencipta asal melepas haknya kepada orang lain karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan dapat beralih atau dialihkan ialah hanya haknya ekonominya saja, selama pencipta tidak mengalihkan haknya. Pengalihan hak ekonomi atas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pasal 17, dan pasal 19 Undang-Undang Hak Cipta berlaku secara mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk hak terkait. Sedangkan hak terkait, hak moral tetap melekat pada diri penciptanya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Proses perolehan HKI. Selanjutnya kita akan membahas ini, yaitu tentang hak kekayaan intelektual atau intellectual property rights dibagi dalam dua cabang, yaitu 1. Hak milik perindustrian atau industrial property. Dalam cabang ini termasuk antara lain paten sederhana atau utility model, desain produk industri atau industrial design, atau merek atau mark. Selanjutnya, objek hak milik perindustrian. Yang pertama itu objek paten adalah penemuan dalam bidang teknologi. Selanjutnya, objek paten sederhana adalah penemuan sederhana dalam bidang teknologi. Selanjutnya, objek merek adalah karya-karya berupa tanda yang diciptakan untuk membedakan barang-barang atau produk satu dari yang lain tetapi yang sejenis. Yang selanjutnya, objek desain produk industri adalah karya-karya yang pada dasarnya merupakan pattern yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang dan lebih banyak, cenderung pada aspek estetika produk. Proses perolehan hak kekayaan intelektual yang kedua yaitu hak cipta atau copyright. Objek hak cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Cara perolehan HKI yang tergolong industri property rights dilakukan dengan mekanisme pendaftaran, sedangkan golongan hak cipta cukup dengan pencatatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum perjanjian. Hukum perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 1. Kesepakatan para pihak berdasarkan pasal KUH Perdata. Perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Yang kedua, percakapan para pihak menurut pasal 1329 KUH Perdata. Pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Dan yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang paling tidak barang yang dimasukkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut pasal 1333 KUH Perdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal KUH Perdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Yang keempat, sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur pada pasal 1337 KUH Perdata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian paten dan istilah wan prestasi. Kata paten diambil dari bahasa Inggris yaitu patent, yang awalnya berasal dari kata patere yang artinya membuka diri atau untuk pemeriksaan publik. Dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Tujuan dari hak paten yaitu 1. Memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten. Yang kedua, mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, sebab teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri.
Yang ketiga, memberikan insentif bagi para investor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkannya. Yang keempat, sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian wan prestasi. Wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wan prestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu wan prestatie, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang. Berikut juga kelompok kami mengumpulkan beberapa definisi dan pengertian wan prestasi dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Harahap pada tahun 1986, wan prestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi. Atau dengan adanya wan prestasi oleh salah satu pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Menurut Muhammad 1982, wan prestasi adalah tidak memenuhinya kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Projodikoro tahun 2000, wan prestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian. Berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Menurut Erawati dan Badudu 1996, wan prestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh suatu pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, menurut Saliman tahun 2004, wan prestasi adalah suatu sikap di mana seorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Saya kira cukup sekian penjelasan kami tentang materi hak kekayaan intelektual yang dibawakan oleh kelompok 3 yang beranggotakan Julfikar Rahman dan Yusuf Kriswayutamba. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, selamat siang teman-teman.